Hari ini hari pertama aku masuk ke sekolah. Hari pertama ini hari dimana aku dan teman-temanku berkenalan. Dan sekarang aku mulai berkontraksi dengan teman-temanku. Ya, dimana aku yang masih malu-malu untuk berkenalan. Tapi ya gini, teman-temanku pada agak maluan. Mereka berbicara aja belak-belakan. Akhirnya aku ngerasa nyaman dengan temanku yang sekarang. Ya, ini namaku Adelia Putri. Teman-temanku memanggilku Adel. Aku sekolah berangkat sama kakakku namanya Dita Wulandari. Aku dan kakakku yang saling ngerti gitu. 1 bulan aku sekolah langsung aja aku dapat musibah, dimana aku mengalami kecelakaan yang tragis. Hingga akhirnya aku pun memutuskan untuk membawa kendaraan masing-masing. Tapi kami tetap berangkat bersama, bahkan kami berangkatnya bertambah teman. Ya, ada Viola, Nita, dan Agustin. Ya, kami sering berangkat bareng. Hari-hariku yang berjalan dengan baik. Kebetulan aku adalah wakil ketua di kelasku, jadi kelas adalah urusanku, dimana aku harus mengurus kelasku, dimana aku harus selalu membuat kelasku nyaman. Ya, alhamdulillah aku bisa meskipun aku sering dimarahi oleh wali kelasku. Karena itu ya aku bisa sabar dan memaklumi hal-hal itu karena hanya itu yang bisa aku lakukan. Selalu terlintas di pikiranku, aku capek, tapi ya sudahlah, ini kan sudah tugasku sebagai seorang yang berkomitmen tinggi. Dan hingga akhirnya pun aku mendapat sebuah masalah di mana temanku yang bernama Andre menyukai kakakku Dita. Mereka ya saling berkomunikasi, bahkan setiap hari aku dikacangin. Mereka suka pulang berdua dan aku jadi congeknya. Sebenarnya malu sih, tapi malu bagaimana lagi, ya kan? Pernah terlintas di pikiranku untuk menjauh, tapi ya gak bisa, gimana mau jauh. Dita aja adalah kakakku. Ya aku hanya bisa diam. Kalau mereka lagi jalan ya aku cuma bisanya nungguin mereka gitu doang. Ya sabarlah aku hingga akhirnya Andre pun mengajak kakakku untuk menjalani hubungan. Aku iya aja, tapi temanku Viola sangat tidak setuju dan dia memberitahu kepada kakakku kalau dia sangat tidak menyukai Andre, dimana Andre yang selalu mengganggunya dan sifatnya yang terlalu dan keterlaluan. Ya aku diam saja. Hingga akhirnya waktu kakakku menjawab pun tiba. Hingga akhirnya kakakku menolaknya dan Andre pun marah terhadapku karena menurutnya aku yang mengadu domba hubungan mereka. Tidak, sejujurnya aku juga marah, tapi ya mau gimana. Aku aja pangkat di kelas adalah wakil ketua kelas. Gimana jadinya kelas kalau aku musuhan sama dia? Capek. Ngurus kelas sendiri itu capek. Andre aja gak becus ngurus kelas. Capek sama sifat dan sikap Andre. 3 minggu lamanya kita musuhan dan gak nyapa, tapi akhirnya semua kembali dengan semula. Tapi meskipun semula ada aja masalah-masalah yang menumpuk. Teman-temanku memusuhiku dan seringkali aku dihina hingga akhirnya aku meneteskan air mataku di kelas itu. Sebenarnya sakit, tapi aku harus sabar untuk bisa memberikan yang terbaik untuk orang tuaku. Motivasiku adalah orang tuaku dan motivatorku yang pasti teman-temanku, dimana teman SMP ku yang selalu mendengarkan kata dan curhatku. Aku tahu Tuhan Maha melindungi, Maha mendengar, dan Maha melihat. Bahkan Allah tahu siapa dia yang benar dan siapa dia yang salah. Bukankah itu benar? Ya, 1 bulan aku merasakan hal-hal yang tidak-tidak. Hal-hal yang membuatku aku sakit hati dan hal-hal yang membuat air mataku menetes. Sungguh sakit rasanya, tapi mungkin itu adalah bumbu dari keberhasilanku. Tapi di balik semua itu, kelasku kembali lagi dengan semula, dengan kompaknya yang aku inginkan. Tapi hal yang tidak aku suka muncul di mana aku bilang pacaran sama temanku Dedi. Ya aku terima, tapi saat itu pula aku dekat dengan kakak kelasku namanya
Jen. Dia adalah kakak kelas di lesanku. Orang baik, perhatian, pokoknya apa-apalah. Yang aku mulai pendekatan di sosial media. Awalnya masih chat biasa di BBM dan akhirnya kita saling tukeran nomor handphone. Dan akhirnya kita pun mulai chat lewat Facebook dan akhirnya kita pun jadian. Tapi hari pertama aku jadian sudah ada masalah. Semua temanku tahu kalau aku jadian sama si Jen ini. Semuanya minta PJ, apa ya? Ya itulah, semua gara-gara Putra. Dia adalah sepupu dari Jen. Sungguh kelewatan dia. 2 hari aku jadian dengan Jen. Semuanya masih baik-baik saja. Dan masih lumayan asik, tapi aku sudah mulai bosan di mana aku harus selalu melibatkan dia di setiap kegiatanku. Aku tidak menyukainya, sungguh, karena waktu yang tak memikat. 3 hari kemudian, mungkin Jen sudah merasakan apa yang aku rasakan. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk berteman denganku. Sebenarnya sakit, nyesek banget, tapi ya mau gimana. Aku kan gak lebay, aku biasa saja nanggepinnya. Malah aku jujur ke dia kalau sebenarnya aku juga gak nyaman sama sifat dan sikapnya. Aku tak pernah pacaran serumit ini. Ya hingga akhirnya kita temanan dan kita pun tak ada kabar. Tapi hati ini tetap tegar dengan segala apa yang aku rasakan meskipun semua itu sakit. Tapi aku mampu untuk bertahan. Ya inilah aku yang sekarang jomblo. Dan sekarang aku pun memutuskan untuk pacaran dengan laptopku dan HP-ku kutinggalkan. Hingga beberapa hari dia tidak ada kabar. Aku mendengar dari teman-temannya kalau dia hanya ingin status pacaran saja denganku. Dia hanya maunya jalan sama aku. Sumpah makin nyesek aja hatiku. Hingga akhirnya aku memutuskan untuk menutup hatiku meskipun semua ini aku tak terima. Ya sudahlah, mungkin ini yang terbaik. Dan Allah pasti akan memberikan jalan yang baik untukku. Tapi entah mengapa sehari dari kepergian Jen, Dedi pun sudah mulai menghubungi aku lagi. Ya begitulah hingga akhirnya aku mulai memperbanyak teman. Walaupun dia yang aku sayang telah pergi meninggalkan aku, ya sudahlah, nanti juga pasti kembali lagi. Jodoh kan ada di tangan Tuhan. Jika dia memang jodohku, dia pasti akan kembali.